Oke, sebenarnya gue udah males banget ya bikin video review Squid Game Season 3 ini yang baru banget keluar. Tapi entah kenapa, kayaknya gue paksain juga buat bikin supaya kalian yang merasa terhibur atau senang dan merasa mungkin seru sama film Squid Game Season 3 ini bisa tahu dan bisa denger argumen gue. Karena emang Squid Game Season 3 itu tuh emang sejelek itu. Cah. So let's talk about Squid Game Season 3. 누구십니까? 꼬마입니다. 사람을 믿나? Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini tentu saja gue pengen bahas film Squid Game Season 3 yang baru aja keluar. Dan gue kayak kemarin pas hari Jumat langsung nonton gitu ya semalam. Paginya gue terusin lagi 2 episode dan kelar gitu. Dan jujur gue kalau boleh bilang gue tersiksa ya kayak nonton film Squid Game Season 3 ini 6 episode kalau nggak salah apa 7 ya 6 lah 6 apa 7 gitu. Karena gue yang basicnya tuh nggak suka gitu film yang drama banget gitu, perlu banyak banget perdebatan, obrolan dan sebagainya. Dan gue tahu sebenarnya ini kan dari Korea Selatan juga nih film, tapi karena season satunya tuh emang udah keren banget ya. Squid Game Season 1 tuh emang kayak sememorable itu ya, keren gitu. Dari dramanya juga porsinya pas sama actionnya, tegangnya, dimana si Gi-hun dengan latar belakangnya pengen ikut main game itu dan menang gitu kan. Dan bisa gue bilang keren untuk season satunya dari Squid Game. Season 2 mulai agak lain ya, setengah-setengah gitu. Jadi masih ada sisi entertainnya dan juga ada sisi ya, capeknya gitu, kita nonton ini udah mulai nggak beres gitu. Dan untuk season 2 sih gue jujur kayak masih ada harapan gitu, apakah Squid Game di sini tuh bakal terekspos gitu latar belakangnya, terus para VIP-VIP-nya, dan mungkin untuk gamenya sendiri yang bakal terhenti gitu kan karena emang ada revolusi. Tapi di season 3 ini ngejawab, apakah emang ngejawab dari segi si Junho yang polisi itu pada pengen ngungkap pulaunya, terus apakah si Gi-hun yang berhasil revolusi gitu, dan ataupun mungkin para VIP-nya ketahuan. Tapi itu semua jadi gue ingetin buat teman-teman semua yang belum nonton, nonton dulu baru balik lagi ke sini karena ini bakal spoiler alert dan gue juga bakal bahas. Gak lama-lama untuk bahas ini karena gue emang nggak tahu lagi apa yang harus dibanggakan dari Squid Game Season 3 ini. Semuanya nggak terjawab gitu dan semuanya kayak emang buang waktu aja dan money milking. Langsung aja kita masuk ke review session. Oke, untuk di sesi review kali ini, ya gue bakal bahas dari Squid Game 3 ini seobjektif mungkin ya, karena emang gue sebagai reviewer juga harus objektif, jujur gitu ya, apa yang gue tonton gitu kan. Dan kalau ngomongin subjektif, mungkin dari kalian banyak yang suka atau gimana ya dengan Squid Game Season 3 ini, tapi kalau buat gue, udah gue declare di awal, so sorry gue nggak suka banget, dan gue anggap Season 3 ini kayak emang regress banget, kayak emang penurunan banget, dan gue bisa bilang jelek gitu kan. Jadi kalau kita tarik ke season satunya gitu, Squid Game emang kayak memorable banget gitu kan, emang nontonnya kayak keren gitu, walaupun literally banyak banget film-film dulu yang dari Jepang gitu kayak Battle Royale, As the Gods Will gitu, dan masih banyak lagi game-game kematian gitu ya. Itu emang udah nggak asing lagi gitu genre ini, tapi Korea Selatan berhasil untuk ngebawain Squid Game ini jadi kayak emang bagus gitu kan. Perpaduan dari dramanya dan actionnya di season 1 itu pas banget dan cocok gitu, keren ya. Dari latar belakang si Gi-hun pengen ikut dan sampai menang kayak gitu, pengen ngungkap lagi identitasnya para player di Squid Game ini, dan maksud gue yang punya Squid Game-nya gitu, sampai ketemu Olil 6 yang punyanya gitu. Itu keren banget. Dan lanjut lagi ke season 2 yang emang entertaining, masih ada. Masih bisa gue bilang entertaining, dan bahkan sampai sekarang gue masih inget lagunya kayak yang main komedi puter itu ya kalau nggak salah, yang lingga lingga ringa 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 itu masih ada entertainnya juga. Jadi kayak game-gamenya masih seru buat ditonton dan deg-degannya masih ada, walaupun emang kesana drama banget gitu. Dari season 2 tuh udah diliatin banget banyak adegan voting gitu, yang bentar-bentar voting dan bentar-bentar drama, bentar-bentar nyerusuh dan sebagainya. Dan bekal yang kita bawa dari season 2 itu kayak kita bertanya-tanya, apakah si Gi-hun bakal revolusi kembali? Apakah game ini akan terhenti? Apakah VIP pada ketahuan? Dan atau mungkin gimana gitu? Akan dibahas sedalam apa gitu di season 3-nya. Dan season 3 ketika keluar, gue cuman menghela nafas berkali-kali dan kayak, oke, gue nonton apa ini gue nonton apa gitu. Squid Game Season 3 kayak emang capek banget gitu.
Pertama dari segi gamenya, ya walaupun gue udah bikin banyak teori tentang game yang dimainin dan bakal gimana di video gue di sini, kalau kalian pengen nonton bisa. Tapi walaupun gue gagal gitu ya menebak teori-teorinya dan emang salah semua, itu sih wajar karena kan gue bukan cenayang juga. Tapi at least yang semua teori yang gue jabarin di video gue sebelumnya tuh masih seru-seru gitu gamenya dan bakal kebayang juga bakal kayak gimana gitu kan. Tapi ternyata di S3 ini tuh kayak emang game-gamenya gimana gitu, kayak kebanyakan drama gitu. Paling kayak deg-degannya tuh di game pertama, Starry Night tuh yang kayak main petak umpet kejar-kejaran gitu. Ini dibilang entertaining enggak, ngehibur enggak, tapi lebih ke thriller ya. Jadi gue nonton kayak genre thriller, kayak deg-degan gitu, pembunuhan yang dikejar-kejar. Dan ya bener aja gitu, 2 episode kita nonton bener-bener kayak emang ketakutan. Apakah emang pada ngebunuh-bunuh aja gitu, membabi buta gitu kan. Jadi kayak lebih ke thriller gitu, lebih ke tegang dan lebih kayak kasihan. Dan di sini gue jujur masih ngasih MVP gue ke si ini ya, player 120 ya, si siapa tuh yang transgender itu ya, kalau nggak salah si ya siapa tuh ya, itu dia OP banget gitu MVP. Dan bahkan di season 2 sampai sekarang gue masih suka banget ngeliat acting dia, ngeliat karakter dia ada di Squid Game ini, ngebawa keseruan juga. Dan juga kayak kindful banget, baik banget dia sama yang lain, sama si nenek, si player 222 juga. Dan sampai ketika dia harus mati itu gue juga sebenarnya udah ngeduga gitu, karena emang scene-scene kayak gitu pasti udah ya tusuk di belakang. Dan bener aja dia mati. Dan emang di sini kayak ya udahlah ya, mati kan emang dia se-powerful itu, mungkin karena nggak bakal main di game yang lain jadi kegampangan gitu, jadi harus mati. Dan jujur kalau gue yang biasa nonton film game-game kematian gini, apalagi di As God Will ya, As the God Will yang kalian bisa tonton di YouTube gue dulu ini, gue masih ngelengin alur cerita, so sorry banget dulu jadi belum masih nge-review. Di situ gue kayak emang udah tahu gitu game yang kejar-kejaran ini mungkin yang ngambil kunci untuk ngebuka pintu keluar. Jadi di salah satu gamenya As the God Will juga ada gitu, dan bahkan 5 kunci gitu untuk buka pintunya. Di sini cuma butuh 3 kunci aja. Jadi gue nggak kaget lagi karena ini emang udah biasa. Apalagi kayak rumor S1-nya gitu pas lagi lompat di adegan pertama red light green light juga mirip banget sama SD God Will yang pertama gitu, harus nekan tombol darumasannya. Jadi kayak balik lagi, oke, ya ini masih ada referensinya dikit mungkin ya, gue nggak tahu. Dan gue juga nggak semata-mata bilang ini ngejiplak, tapi kayak gue emang sebagai penonton ya udah tahu aja gitu, dan kayak nggak terkesan gitu sih. Dan game-game selanjutnya juga nggak entertain banget gitu ya, kayak yang si Cholsu boneka yang 2 itu cewek akhirnya main lompat tali gitu kan. Dan lompat tali itu kayak ya lebih basic banget gitu, walaupun ini nggak kayak apa ya, nggak setegang kayak yang lompat kaca gitu kan. Kaca emang kita harus milih gitu, mana ya nih kaca yang transparan apa enggak, itu tegang banget. Terus juga ketika S1 udah tarik tambang itu juga tegang banget. Tapi entah kenapa di game yang lompat ini kayak kurang aja gitu, walaupun keren banget proper dari segi ininya ya, tempatnya gitu latara, tapi entah kenapa gue nggak serasa entertain gitu main di sini. Dan sisanya maju lagi ke game-game selanjutnya kayak emang cuman ya banyak voting. Dan bahkan di game terakhirnya yang Squid Game Langit itu ya voting gitu ya, cuman ngoceh ngomong gitu, udah setelah selesai game ngomong ngoceh voting voting. Capek banget gue nontonnya, ini kayak buang durasi banget. Nggak tahu kenapa, padahal kan di Squid Games S2-nya kita udah nonton gitu. Banyak adegan voting, yang banyak adegan sampai pada berantem gitu di kamar mandi. Dan di S3 ini kayak voting lagi. Sampai terakhir pun harus voting lagi. Dan capek gitu di game terakhir, kalau nggak dipaksain pada berantem aja tuh di Squid Game yang keduanya tuh, yang tempat kedua sebelum terakhir. Kalau nggak diberantemin nggak seru aja gitu kan, harusnya voting doang. Tapi ini kayak dibikin rusuh. Dan terakhirnya karena kebanyakan ngobrol, berantem, ya akhirnya nggak kepencet tuh tombol terakhir ya, harusnya jadinya si Gi-hun bunuh diri gitu kan. Ya balik lagi kebanyakan drama, jadi gue nggak nikmatin secara actionnya gitu di film Squid Game S3 ini. Entah kenapa ya gue ngerasain itu, temen gue juga ngerasa begitu sih, kayak emang banyak banget adegan buang durasi gitu. Dan bahkan kayak ekspedisi investigasinya si Junho itu polisi juga emang apalah, kayak buang-buang waktu doang. Dan gue kayak emang udah nebak gitu, kayaknya si ini bakal ngasih tahu nanti pas ketika di kapal udah chaos, kata gue bener kan. Nah, udah pada chaos baru kasih tahu. Kayak kebaca banget gitu. Dan ujung-ujungnya juga nggak berhasil, cuman ketemu si Inho, woi Inho gitu, udah gitu kan, habis dia terus dikasih bayi dah lo, suruh ngurusin. Jadi ya udah kayak gitu aja. Dan finally last scene-nya ketika ada di Amerika, kita diliatin lagi dengan Squid Game yang mulai lagi di sana gitu. Bakal ada gamenya lagi karena yang di Korea udah dimeledakin ya, pulau meledak gitu, mungkin pindah hostnya jadi ke Amerika. Ini makin menguatkan teori gua, menguatkan argumen gua ketika Squid Game ini bakal di money milking gitu, bakal dibuat terus gitu ya. Kalian harus tonton terus tuh Squid Game sampai universe mana lah itu tuh. At least kasih gitu apa penjelasan dari latar belakang Squid Game ini, terus juga para VIP-nya, dan mungkin para player Squid Game bisa ngungkap identitas atau ngungkap motifnya para ini penciptanya Squid Game gitu ya. Kenapa sih sampai segitunya, dan kan apa emang gabut apa gimana, mungkin ya bahas aja. Dan karena season
2 season 3 ini udah buang durasi gitu ya, buang cerita yang intinya cuman mau ngejelasin game kedua. Jadi game pertama di S1, game kedua di S2 dan bahkan sampai S3 gitu. Jadi apa kerennya gitu. Nggak tahu lagi, gue cuman ngejelasin ada game lagi mulai Gihun mati, ya udah. Itu aja. Jadi banyak banget regressnya di film Squid Game Season 3 ini. Dan untuk bagusnya, jadi gue masih ngerasa ketika player 222 ini udah nggak ada temen yang ngelindungi dia lagi selain Gihun gitu ya. Ketika si yang player 120 udah transgender itu mati, terus yang si nenek itu bunuh diri, gue ngerasa oke, ini sedih sih ya, karena emang udah ditinggalin, apalagi pas punya anak gitu. Dan jujur ya, balik lagi untuk adegan ngelahirin pas ketika main The Starry Night itu kayak emang nggak works ya, nggak berhasil gitu. Karena di situ harusnya ngasih tense yang tegang gitu ketika si ngelahirin kan nggak boleh berisik, dimana nanti ada player yang bakal nyari dia dan ngebunuh dia. Tapi gue nggak ngerasain itu thrillernya, karena jujur kalau soal ngelahirin ketika di momen panik itu, gue udah acungin 2 jempol buat di film Quiet Place ya, A Quiet Place yang kalian bisa tonton, ini A Quiet Place. Itu emang tegang banget, kita tuh sampai kayak tahan napas gitu, nggak boleh ikutan berisik ketika nonton adegan melahirkan tersebut. Tapi kalau di film Squid Game S3 ini tuh entah kenapa kayak nggak works banget gitu nontonnya. Dan paling worksnya ya ketika ya udah gitu, di situ aja sih gue ketika player 222 ditinggal sama ini ya teman-teman yang ngelindungin dia dan kayak udah nggak tahu lagi, apalagi kakinya sakit ya udahlah. Sedih banget di situ sih. Dan bagus lagi buat si Gihun yang nggak banyak ngomong di sini, udah mulai kayak zombie gitu, udah mulai kayak hantu yang udah kayak sedih apa tuh campur aduk yang marah semua dendam, kayak emang actingnya diem aja gitu, diem ya, keren gitu, keren dan bagus gitu, dan emang berhasil juga sih kata gue sih actingnya Gihun. Tapi kayak mulai apa ya, ya karena kebanyakan dramanya jadi sometimes keseret gitu sama drama-drama mereka yang kayak ya salah satu contoh aja ya, satu contohnya ketika di permainan lompat tali, ketika si Gihun tuh sebenarnya bisa dorong langsung gitu si player yang mulai jagain ke tempat finishnya, tapi ditungguin dulu karena drama dulu biar pada deg-degan yang nonton dan baru akhirnya diserang Gihun gitu. Jadi kayak ya banyak banget lah adegan-adegan yang dramanya mulai kayak abisin itu actionnya gabut banget. Dan sisanya gue nggak tahu lagi mana bagian bagusnya, mungkin apa gue lupa gimana gitu karena banyak banget adegan-adegan yang ya jelek bagi gue. Itu aja sih yang pengen gue bahas kayak jadi dia emang sorry banget ya buat video ini, kayak lebih ke mengungkapkan rasa kecewaan gue aja ketika menanti S3 ini gitu. Apakah yang S2 gue tadi bertanya-tanya apakah emang revolusi berhasil, apakah game berhenti dan sebagainya, tapi ternyata malah money milking gitu, malah ngabisin waktu, ngabisin cerita gitu, cuma nyeritain gamenya lagi dan udah. Apalagi VIP juga nggak guna banget ya, nggak lebih deg-degan ketika nonton di S1-nya. VIP-nya kayak ya udah kayak gitu doang, nggak bikin apa, nggak ada kesan apapun. Ya jadi itu aja ya argumen gue ketika nonton film S3 ini. So sorry banget kalau gue nggak ngerasa terentertain ya sama film Squid Game S3 ini, dan nggak merasa kayak seru, dan gue sepanjang nonton kayak emang udah kesel aja gitu, drama lagi, voting lagi, terus aja voting, dan sampai game terakhir voting, capek. Dan bagaimana kalau menurut kalian teman-teman, apakah Squid Game S3 ini emang bagus? Kalian bisa tulis di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar. Dan untuk kesimpulannya bisa gue kasih rating ke film Squid Game Season 3 ini sebesar 4 ya, 4/10. Nggak tahu, gue tuh lupa, gue udah kelamaan gak review apa nih ya, di sini kalian bisa baca ya, ada sosok atau apa, kurang banget gitu, gue lupa. Tapi gue kasih review 4 aja ya per 10. Pengen ngasih 5 tapi ya gue ngerasa nggak banyak yang bisa gue terkesan gitu dari film ini karena emang di money milking. Percayalah sama gue, kalian nonton aja nih film Battle Royale dari Jepang ya, kalian tonton, ini bener-bener trailernya dapet, walaupun film jadul tapi keren gitu, bertahan hidupnya gamenya. Kalian bisa tonton, atau As God Will juga kalau emang agak fantasi dikit ya, karena permainannya agak-agak fantasi ya, karena perbuatan Tuhan gitu di film ini, kalian bisa tonton juga. Ya, atau banyak lagi sih, gue pernah bikin juga rekomendasi film-film game kematian di YouTube gue ini juga, dan itu udah lama banget itu kalian bisa tonton juga. Dan itu aja yang pengen gue bahas dari Squid Game S3 ini. Semoga apa ya, kalau the next lagi yang Squid Game USA-nya, nggak tahu sih gue harus nonton apa enggak, tapi karena mungkin ini tuntutan kalian banyak yang nonton ya, karena film ini udah emang satu dunia banyak yang tahu, jadi gue harus ikut review juga buat ngasih saran atau perkembangan atau gimana lah yang ungkapin argumen gue terhadap film ini, karena emang ya kalau kalian lagi di pucuk udah kehabisan ide ya gimana lagi gitu kan, akhirnya money milking dan sebagainya, capek banget. Itu aja, jadi so sorry banget kalau ada salah-salah kata atau banyak jadi panjang lebar. Sampai bertemu lagi next video, and salam pecinta film.